Anda masih bersama kami dalam Presisi Utama. Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap kasus penipuan dalam penerimaan anggota Polri dan kepemilikan senjata api ilegal. Dengan jumlah korban mencapai 24 orang yang tersebar di beberapa daerah serta jumlah kerugian lebih dari 4 miliar rupiah. Hei, buka! Buka, saya bilang buka! Turun. Aneh. Inilah detik-detik saat pelaku kasus penipuan penerimaan anggota Polri dengan inisial MR alias Rama alias Agung ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dengan barang bukti salah satunya senjata api jenis pistol CZTS-10 Sikal 9mm. Di backup Resmo Bareskrim akan melakukan penangkapan pelaku penipuan yang mengatasnamakan anggota Polri. Namanya siapa? Wahyu? Hah? Wahyu kah? Diam, kamu polisi kah? Wahyu. Saya polisi. Diam kamu. Kamu namanya siapa? Senpi ambil. Nih, hei, Din. Diam kamu. Wahyu sih. Din. Diam. Diam kamu. Sikat kamu. Wahyu siapa? Diam. Diam. Diam kamu. Sudah ikut dulu. Berarti istrinya. Bertempat di lapangan Mapolda Kalimantan Selatan, konferensi pers kasus penipuan penerimaan anggota Polri dan kepemilikan senjata api ilegal digelar pada hari Rabu 18 Oktober 2023 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Jajadi dalam konferensi pers menyampaikan, di Treskrimum Polda Kalimantan Selatan berhasil mengamankan pelaku yang dalam aksinya mengaku sebagai anggota Polri berdinas di Mabes Polri dengan pangkat Ibtu. Tersangka juga dari hasil pengembangan menjanjikan masuk menjadi anggota Polri itu dimulai peristiwanya di tahun 2020. Jadi bukan di 2023 saja. Ya, mulai dari 2020 di mana yang bersangkutan juga berbekal dengan KTP, sejumlah KTP ya, dan bahkan KTA anggota Polri palsu. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan korban-korbannya bahwa yang bersangkutan itu adalah anggota Polri aktif berpangkat Inspektur Polisi tingkat 1. Di hadapan rekan-rekan ada, itu nanti akan kita tunjukkan. Dari hasil perbuatannya terdapat total sebanyak 24 orang warga sipil menjadi korban penipuan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Kalimantan Selatan sendiri, kemudian Jakarta, Jawa Timur, Riau, dan Jawa Tengah. Bahkan ada salah satu korbannya adalah artis yang berinisial AF yang berdomisili di Jakarta. Ini juga menjadi saksi di dalam kasus ini. Pelaku beraksi sejak tahun 2020 dan berhasil menipu korban sebanyak 24 orang warga sipil dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kalimantan Selatan, Jakarta, Jawa Timur, Riau, dan Jawa Tengah. Dengan total kerugian korban sebanyak 4 miliar 495 juta rupiah. Terkait kepemilikan senjata api ilegal beserta amunisinya, Polda Kalimantan Selatan dalam hal ini di Treskrimum bekerja sama dengan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku MR dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 tentang kepemilikan senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa izin dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Jumlah korban tewas dan luka akibat konflik Israel dan kelompok militan Hamas terus meningkat dan seruan gencatan senjata belum direspon kedua pihak. Sebagian pihak juga menyayangkan mengapa Amerika Serikat tak lebih tegas mengupayakan gencatan senjata. Selengkapnya di liputan tim VOA maksud kami berikut ini. Amerika Serikat kembali menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dengan militan Hamas. Menurut Amerika Serikat, draft ini tak menyebut hak Israel membela diri.
sesuai pasal 51 Piagam PBB. Every member state should condemn Hamas's terrorism and cruelty, and every member state should call on Hamas to cease its endless barrage of rockets against Israel. Rancangan usulan Brasil ini adalah draft resolusi kedua yang ditolak Amerika setelah sebelumnya menolak draft usulan Rusia dengan alasan tak menyebut Hamas. Penolakan Amerika Serikat serta dukungan bagi Israel saat lawatan singkat Presiden Joe Biden baru-baru ini disayangkan mantan pelapor HAM PBB untuk Palestina. Politically bewildering why the United States would not finally play the role of the adult in the room in terms of pushing for a ceasefire. That plus the fact that it vetoed the Security Council resolution for a ceasefire diminishes the United States in the eyes of many who pay close attention to the Palestine-Israel conflict. Baik Biden maupun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken terus mengupayakan deeskalasi konflik dan juga koridor bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Gaza. Pada saat negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Indonesia terus menyerukan deeskalasi, fokus Israel sendiri ada pada pembebasan sekitar 200 sandera Israel yang ditawan di jalur Gaza. Wacana lanjutan yang berkembang adalah keinginan Israel menghancurkan infrastruktur Hamas agar tak bisa kembali menguasai Gaza, apalagi melancarkan serangan lagi. Di luar target jangka pendek ini, analis menilai Amerika Serikat harus mengupayakan solusi jangka panjang. But you have to at the same time be considering what do you do the day after? Who runs Gaza? How do we get to a place where Gaza and the West Bank and Palestinians who live in both places have the hope for a better future? Dalam hal ini, Amerika Serikat dan negara-negara anggota PBB lainnya bisa berperan. My wish would be the taking over of Gaza by a interim United Nations force that would oversee the reconstruction of Gaza for the fourth or fifth time, administer it on a short-term interim basis until and allow to be able to do that in the West Bank and East Jerusalem as well as a prelude to the creation of a Palestinian state. Untuk sementara warga Gaza hidup di tengah kekhawatiran pengeboman militer Israel. Bila pun berada di wilayah aman selatan, 1 juta lebih warga Gaza telah mengungsi menyusul seruan militer Israel untuk mengosongkan Gaza Utara. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.